Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, yang dimana nanti kita membahas mengenai pengertian, penyebab, ciri-ciri, akibat terjadinya dan usaha mengatasinya. Silahkan disimak ya. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan kata lain, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, pengertian kelangkaan adalah salah satu masalah ekonomi yang paling mendasar yang dihadapi oleh manusia setiap hari. Biasanya adanya kesenjangan antara tingkat penawaran dan juga permintaan. Ada beberapa jenis kelangkaan, di antaranya kelangkaan sumber daya manusia, SDM, kelangkaan sumber daya alam, SDA, kelangkaan sumber daya entrepreneurship, kewirausahaan, hingga kelangkaan sumber daya modal. Bahan bakar minyak jenis solar langka di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara di Papua Barat, BBM subsidi jenis Pertalite dan biosolar mengakibatkan antrian panjang kendaraan di SPBU. Antrean kendaraan di SPBU ini mengakibatkan kemacetan di jalur protokol Kota Manokwari. Sejumlah pemilik kendaraan mengantre sejak malam hari karena khawatir kehabisan BBM. Pengelola SPBU mengatur jadwal pengisian BBM jenis Pertalite. Warga berharap pemerintah dapat segera mencari solusi kelangkaan BBM di Papua Barat. Di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, BBM jenis Pertalite juga langka. Para konsumen yang hendak membeli BBM bersubsidi di SPBU harus antre lama, dan seringkali saat sampai gilirannya BBM habis. Sebagian konsumen beralih membeli BBM Pertalite di tepi jalan. Pertalite selalu tersedia di penjual eceran tak resmi ini, meskipun menurut aturan Kementerian ESDM, BBM bersubsidi tidak boleh diperjualbelikan kembali. BBM jenis solar masih langka di Deli Serdang, Sumatera Utara. Antrean panjang truk-truk angkutan barang tetap terlihat di sejumlah SPBU. Karena pasokan BBM jenis solar di SPBU lain kosong, para sopir truk harus rela mengantre berjam-jam agar bisa mendapat solar. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Empat Lawang, Sumatera Selatan, dan Manokwari, Papua Barat, tim TV One mengabarkan. Lantas bagaimana tanggapan warga soal wacana kenaikan harga BBM Pertalite bersubsidi? Berikut informasinya untuk Anda. Berarti udah pernah dengar belum ada wacana BBM Pertalite mau naik lagi, Bu? Sudah dengar, sudah. Menurut Ibu setuju nggak kalau Pertalite ini naik lagi, Bu? Untuk ini ya kenaikan BBM termasuk Pertalite, saya sih sebenarnya kurang setuju banget ya. Karena ini mempengaruhi semuanya. Otomatis kalau bahan bakar naik, nah dari Pertalite naik, semua itu dari bahan pokok, bahan pangan, bahan pakaian, kebutuhan sehari-hari semuanya akan naik gitu loh, Mbak. Jadi kayaknya berat banget tuh bagi kita. Tolong saya sih minta sama pemerintah untuk segera dipertimbangkan kembali. Mengingat kita juga habis selesai dengan kondisi COVID seperti ini. Mas Taufik udah dengar belum rencana pemerintah mau naikin harga BBM Pertalite? Udah. Mas setuju nggak? Ya nggak setuju, Mbak. Alasannya apa? Ya alasannya kalau ini dinaikin kita dapat berapa gitu. Masalahnya kalau Pertalite dinaikin untungnya kita berapa. Yang mesti kan untuk yang berkeluarga kan nggak cukup gitu. Kalau ngelihat dari subsidinya sudah makin membengkak dan membahayakan keuangan negara sih mau nggak mau saya lihat itu sebagai langkah yang tidak bisa dihindari lagi kalau saya melihat begitu. Tapi ini bisa berdampak ke harga-harga bahan pokok yang lain loh, Mas. Pastinya, cuman kalau misalkan anggarannya juga bocor, bahaya juga, Mbak. Gitu. Jadi Mas lebih ke setuju apa enggak nih? Ya berat tapi mau nggak mau setuju, karena memang itu langkah satu-satunya yang saya lihat paling masuk akal saat ini. Menurut Mas setuju nggak kalau nanti dinaikin?
Ya ngikut pemerintah aja, ya setuju sebenarnya ya gimana itu kan berimbas pada ekonomi yang lain gitu, tapi ya setuju aja lah, memang itu subsidi waktunya naik ya kita ngikut aja. Penyebab terjadinya kelangkaan tidak bisa terjadi begitu saja. Ada banyak sekali hal yang bisa menyebabkan kelangkaan. Beberapa penyebab kelangkaan adalah sebagai berikut. 1. Pertumbuhan penduduk. Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa harus disertai dengan proses produksi suatu pemuas kebutuhan yang memadai akan bisa mengakibatkan terhambatnya proses pemenuhan keperluan hidup setiap manusia. 2. Kemampuan produksi. Kemampuan produksi akan ditentukan oleh faktor produksi yang berbentuk tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan juga kewirausahaan. Berbagai faktor pendukung tersebut jumlahnya pun sangat terbatas, sehingga secara otomatis akan berdampak pada terjadi atau tidaknya suatu kelangkaan. 3. Perbedaan letak geografis. Kondisi alam di setiap daerah tidaklah sama. Setiap daerah mempunyai karakteristiknya tersendiri. Dari setiap karakteristik ini nantinya akan menciptakan tingkat keberagaman sumber daya, sesuai dengan potensi yang ada pada tiap wilayahnya. Adanya persebaran kondisi geografis itulah yang menjadi penyebab kelangkaan sumber daya. 4. Bencana alam. Bencana alam adalah salah satu faktor yang mengakibatkan kelangkaan menjadi tidak bisa diprediksi oleh manusia. Bencana alam akan selalu menyisakan kerusakan infrastruktur, bangunan, sumber daya alam lain yang rusak, hingga mengakibatkan korban jiwa. Dan yang terakhir ada pandemi. Adanya pembatasan sosial berskala besar membuat terhentinya proses produksi barang, pemanfaatan jasa pun menjadi sangat terbatas. Selain itu sumber daya manusia juga menjadi sangat terbatas, karena banyak orang yang menjadi korban. Jadi, bisa kita bayangkan bersama betapa pandemi ini menyebabkan kelangkaan yang besar. Saya ada video contoh kelangkaan pada saat pandemi, silahkan disimak. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menyikapi potensi kelangkaan pangan dunia akibat pandemi virus corona. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas mengenai antisipasi kebutuhan bahan pokok yang digelar secara telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi ingin semuanya dipetakan untuk mengetahui kebutuhan bahan pokok secara akurat berdasar data yang valid. Pengawasan rantai pasokan stok makanan juga harus ditingkatkan untuk memberantas mafia penimbun stok makanan. Memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia. Ini hati-hati. Oleh sebab itu, setiap negara, terutama negara-negara produsen beras, akan lebih memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan dalam negeri mereka. Dan rantai pasok bahan pangan akan terganggu karena kebijakan lockdown. Jadi kebijakan lockdown juga mempengaruhi rantai pasok bahan pangan ini. Oleh sebab itu, saya ingin menekankan yang pertama, pastikan ketersediaan bahan pokok. Hitung yang betul berapa produksi beras kita, kemudian perkiraan produksi beras pada saat masuk ke musim kemarau. Juga cadangan beras nasional kita cukup untuk berapa lama, betul-betul harus dihitung. Jangan overestimate, tolong dikalkulasi yang cermat, dihitung yang detail, berbasis data-data empiris yang valid dan reliable. Yang kedua, rantai pasokan, supply chain, agar sesuai dengan dinamika pergerakan kebutuhan masyarakat. Pastikan dalam supply chain, petani mendapatkan perlindungan yang baik, hindari praktek-praktek yang tidak sehat dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Kemudian saya juga minta Satgas Pangan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengawasi rantai pasok dan stok pangan. Yang ketiga,
Kita harus betul-betul menjaga agar harga bahan-bahan pokok ini terjangkau oleh rakyat. Jangan sampai ada terjadi kenaikan. Lebih lanjut, Jokowi menyatakan stabilitas harga kebutuhan pokok dapat dijaga dan terjangkau oleh masyarakat. Ini dilihat dari adanya kenaikan sejumlah komoditas pangan. Ciri-ciri kelangkaan. Beberapa ciri-ciri terjadinya kelangkaan adalah sebagai berikut. 1. Jarang bisa diperoleh sumber daya atau tidak mencukupi. Sehingga alat pemuas barang dan jasa akan menjadi sangat terbatas. 2. Keinginan ataupun keperluan manusia sangatlah tinggi. Bisa kita katakan bahwa kebutuhan manusia sangatlah tidak terbatas. 3. Jumlah alat yang mampu memenuhi keperluan manusia juga sangatlah terbatas, sehingga akan mengakibatkan kesulitan untuk bisa diperoleh. 4. Melambungnya harga permintaan daripada harga pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan jumlahnya yang terbatas, sedangkan permintaan dari konsumen sangatlah tinggi. 5. Setiap konsumen harus bisa berkorban lebih banyak agar bisa mendapatkan alat pemuas yang berbentuk barang ataupun jasa, bahkan hingga bisa mengorbankan keperluan banyak orang agar bisa memenuhi keperluan lainnya yang lebih penting. Akibat terjadinya kelangkaan, berikut ini akibat dari kelangkaan, diantaranya 1. Kenaikan harga. Jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung. Sebagai contoh, sebelum pandemi datang, masker medis di pasaran hanya seharga 30.000 perak satu box dengan isi 100 lembar masker. Di masa pandemi, masyarakat wajib memakai masker ketika keluar ruangan, karena setiap orang butuh masker, maka harga masker menjadi melambung sampai 10 kali lipat, bahkan sempat hilang dari peredaran. 2. Pengangguran meningkat. Kelangkaan alat pemuas kebutuhan menyebabkan perputaran roda ekonomi tidak berjalan dengan lancar. Sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi, termasuk pula ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja. Bagaimana dapat menggaji seorang tenaga kerja jika sumber daya finansialnya tidak ada? Dengan kelangkaan jenis ini, sumber daya manusia produktif tidak memiliki pekerjaan. 3. Kriminalitas meningkat. Untuk memuaskan kebutuhan, seseorang harus memiliki alat tukar yang seimbang. Untuk memperoleh alat tukar, diperlukan suatu usaha dan pengorbanan. Usaha yang dilakukan, jika tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka usaha ini tidak akan menghasilkan nilai tukar. Ketika seseorang tidak dapat memuaskan kebutuhannya karena tidak memiliki nilai tukar, lama-lama mereka akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. 4. Angka kemiskinan bertambah. Minimnya sumber daya yang mampu menghadirkan daya beli, berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak terbelinya alat pemuas kebutuhan pokok dapat diindikasikan sebagai munculnya kemiskinan. Angka kemiskinan yang muncul akibat kelangkaan berdampak pada sulit majunya sebuah negara berkembang. Hal ini terjadi pada September tahun 2022. Berikut pernyataannya. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, naik menjadi 9,51%. Dan jumlah angka kemiskinan pada September 2020 ini dipengaruhi oleh berbagai peristiwa seperti kenaikan harga BBM hingga pemutusan hubungan kerja. Dan untuk membahas lebih lanjut, sudah bersama saya melalui sambungan daring Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS. Selamat pagi Pak Ateng. Selamat pagi Mbak Megi, selamat pagi pemirsa CNN di Indonesia yang berbahagia. Salam bahagia semuanya. Salam bahagia semuanya Pak Ateng. Langsung saja kita ke topik utama pada hari ini. Apa sebenarnya pemicu tingkat kemiskinan pada September 2022 meningkat dibanding Maret 2022 Pak? Oke, terima kasih Mbak Megi. Kita ketahui bersama pada September 2022, tepatnya pada tanggal 3 September, pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM, yaitu Pertalite naik 30%, solar naik 32%, dan Pertamax non-subsidi juga naik 16%. Nah, kenaikan atau penyesuaian harga BBM ini tentunya salah satu pengaruhnya terhadap
harga komoditi yang dikonsumsi mengalami peningkatan. Walaupun demikian, pemerintah terus berupaya melakukan pemantauan harga. Salah satunya leveling daerah di forum TPID. Nah, selain harga mengalami peningkatan juga, ini ya kita faktor penghambatnya dulu ya, pengeremnya. Pemerintah juga mengeluarkan bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat. Di antaranya bantuan subsidi upah, bantuan langsung tunai, dukungan tembak melalui 2% dana per umumnya. Nah, walaupun demikian, inflasi mengalami peningkatan. Pada kondisi September, dan inflasinya 5,95%. Nah, kalau kita bandingkan dengan inflasi pada beberapa negara, Indonesia masih relatif cukup terkendali inflasinya. Kita ambil contoh di Venezuela, inflasinya sampai dengan April itu mencapai 222%. Zimbabwe, Ethiopia, Moldova, bahkan juga di beberapa negara maju mengalami inflasi yang cukup tinggi sekali. Inflasi di Inggris bahkan pada bulan Oktober itu mencapai 11,1%. Kemudian di Jerman itu juga mencapai sekitar 10% ya. Bahkan di Amerika juga mencapai 7,1% pada bulan November. Bahkan pada bulan puncaknya di Amerika pernah terjadi 9,1% pada bulan Juni. Demikian juga Uni Eropa, inflasinya 11,5%. Nah, inflasi ini yang terjadi kenaikan inflasi tentunya dampaknya ini akan meningkatkan garis kemiskinan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kita lihat garis kemiskinannya. Garis kemiskinan perkotaan pedesaan pada kondisi September itu sebesar 535.000, mengalami peningkatan 5,96%. Kalau kita cermati kota antara desanya, garis kemiskinan kota meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan desa pada kondisi September 2022 dibandingkan dengan Maret 2022. Nah, peningkatan garis kemiskinan ini tentunya juga akan terkait dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. Nah, kondisi September tadi sudah disebutkan oleh Mbak Meggy, kemiskinan persentase penduduk miskin di Indonesia 9,57%. Meningkat tipis dibandingkan Maret yang angkanya 9,54%. Atau secara absolutnya kemiskinan pada bulan September mencapai 26,36 juta, sedangkan pada bulan Maret mencapai 26,16 juta kondisi kemiskinannya. Nah, kalau kita cermati kemiskinan kota dan desa, ini nampak masih adanya disparitas atau ketimpangan antara persentase dan jumlah kemiskinan kota dan di desa. Kondisi Maret 2022 menunjukkan persentase penduduk miskin di desa terhadap total penduduk miskin di desa sebesar 12,36%. Sedangkan di kota 7,53%. Nah, ketimpangan penduduk miskin kota dan desa ini tercermin juga pada saat terjadinya pandemi. Kita ketahui pada saat bulan Maret, Februari Maret kan pandemi sudah masuk dan September kemiskinan melompat, terutama di wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan sejak pandemi sampai dengan bulan September ini naiknya itu relatif ya, masih agak lambat. Artinya pemulihan relatif terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan dengan di wilayah perkotaannya. Demikian beberapa ulasan tentang kondisi kemiskinan secara nasional, Meggy. Baik Pak Ateng, tentunya tadi Anda juga sudah mengulas ada beberapa faktor seperti memang dari secara makro kita memang ada krisis pangan dan juga krisis energi, dan apakah keputusan pemerintah menaikkan subsidi energi ini menjadi faktor utama untuk menjaga angka kemiskinan, Pak Ateng? Ya, sebenarnya banyak sekali faktor ya yang berpengaruh atau terkorelasi ya dengan kemiskinan yang langsung tadi saya katakan itu kenaikan harga. Walaupun demikian direm dengan tadinya ada bantuan sosial yang dilakukan pemerintah. Nah, ada beberapa juga faktor-faktor yang bisa mengerem secara di eksternal dan juga secara mendorong kemiskinannya. Nah, yang di perkotaan kita kan ketahui bahwa adanya pada bulan September ini pemutusan hubungan kerja pada sektor yang padat karya, seperti di tekstil, kemudian alas kaki dan perusahaan teknologi.
Bahkan juga pada triwulan 3 2022 secara year on year juga konsumsi rumah tangga tumbuhnya itu 0,12%. Tidak begitu tinggi. Nah, di pedesaan juga yang tadi menghambat kemiskinan, yaitu penyesuaian harga BBM. Kita ketahui harga BBM tadi meningkatkan biaya produksi pertanian. Indeks biaya produksi dan penambahan barang modal subsektor tanaman pangan terutamanya dan perikanan tangkap meningkat. Pada kondisi September 2022 ini terutama didorong oleh kenaikan tadi harga bensin, harga solar dan juga ongkos angkutnya. Kemudian juga pada level pedesa yang tadi faktor penghambat yang lainnya ada upah buruh tani ini mengalami penurunan 1,99%. Kemudian juga indeks harga yang dibayar petani ini mengalami peningkatan. Walaupun demikian, ada beberapa faktor yang tadi untuk mengerem terjadinya peningkatan yang lebih tinggi lagi di angka kemiskinan. Di antaranya kalau kita cermati, perekonomian Indonesia triwulan 3 itu tumbuh sebesar 5,72%. Relatif baik jika dibandingkan dengan sebagian besar negara. Dan pengangguran juga sudah mulai turun dengan adanya pemulihan pandemi COVID, dengan adanya vaksinasi yang sangat gencar sekali ini menurut angka pengangguran. Tercatat di kondisi Agustus angka penganggurannya 5,86% dibandingkan dengan Agustus 2021-nya yang penganggurannya itu 6,49%. Nah, proporsi dari angka survei Angkatan Kerja Nasional yang kami lakukan pada bulan Agustus yang lalu juga proporsi untuk pekerja penuh. Jadi pekerja penuh ini pekerja yang bekerja lebih dari 35 jam. Ini trennya itu terus meningkat. Sejalan dengan tadi adanya program vaksinasi dan secara perlahan kondisi yang pandemi sudah mulai berangsur-angsur mengalami penurunan. Nah, penduduk usia kerja juga terdampak pandemi ini sudah mulai mengalami penurunan. Itu pada kondisi Agustus masih ada penduduk yang terdampak pandemi sebanyak 4,15 juta. Yaitu beberapa faktor yang tadi dia akan menaikkan kemiskinan, tetapi ada faktor juga yang dia untuk mengerem kemiskinan. Sehingga berdasarkan hasil Senas kita, kemiskinan tadi pada kondisi September sebesar 9,57%, naik tipis jika dibandingkan dengan Maret tahun 2022. Demikian beberapa kondisi yang kami potret. Baik, Pak Ateng. Kondisi kemiskinan terkait dengan beberapa faktor tersebut, Mbak Megi. Ya, baik Pak Ateng. Selain ada beberapa program dan juga subsidi yang sudah disalurkan oleh pemerintah, apakah upaya pemerintah mendorong inklusivitas pertumbuhan bisa menjadi penurunan ketimpangan di perkotaan maupun pedesaan? Ya, terima kasih. Selain kemiskinan, juga tadi yang kami potret ini ketimpangan. Nah, ketimpangan kami potret melalui indeks Gini atau Gini rasio. Pada kondisi September 2022, Gini rasio sebesar 0,381. Dibandingkan dengan kondisi Maret mengalami penurunan. Artinya, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia berdasarkan hasil Susenas mengalami penurunan dari 0,384 menjadi 0,381. Tadi yang salah satu faktornya ketimpangan mengalami penurunan itu adanya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sehingga ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat bawahnya. Itu dari aspek ketimpangannya yang kami potret melalui indeks Gini rasio. Baik, terima kasih Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS. Tentunya kami juga akan terus memantau data-datanya dan semoga Gini ratio Indonesia bisa turun. Terima kasih Pak Ateng sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi. Terima kasih dan pemirsa CNN. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada usaha mengatasi kelangkaan. Berikut ini ada beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan. 1. Menyusun skala prioritas. Cara mengatasi kelangkaan yang pertama yakni menyusun skala prioritas. Supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, penting bagi setiap manusia untuk membuat perencanaan. Perencanaan harus disusun berdasarkan skala prioritas dari yang paling penting sampai dengan yang tidak penting. Menyusun skala prioritas menjadi salah satu langkah yang baik untuk dapat mengatasi
2. Menghemat penggunaan SDA. Meski sumber daya alam memang berlimpah, tetapi jika tidak dibatasi pemanfaatannya maka perlahan akan menipis dan dapat habis. Setiap manusia diharapkan dapat bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam secara baik, bukan mengeksploitasi berlebihan. 3. Menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban setiap manusia. Dibutuhkan kesadaran pada setiap manusia agar dapat melestarikan sumber daya alam, misalkan dengan cara menanam atau meremajakan hutan kembali. Setelah kalian menyimak materi yang sudah dijelaskan, saya ada tugas yaitu tugas kelompok. Kalian harus mengerjakan 2 tugas, yaitu 1. Melakukan identifikasi di pasar tradisional tentang sembako yang sering langka di pasar tersebut. 2. Membuat makalah tentang kelangkaan BBM.